Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah salat maghrib wal isya Masjid Al-Istiqamah yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat, rahmat, hidayah dan juga taufiknya pada kesempatan berbahagia. Di malam hari ini kita mendapat kemuliaan karunia, dimudahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meski di tengah guyuran hujan cukup lebat. Namun hal demikian tidak menghalangi diri kita untuk bisa datang berkumpul menunaikan sholat maghrib, dan sambil kita menanti masuknya waktu sholat isya, kita duduk sejenak, kita membacakan, mengkaji beberapa ayatillah wa ahadithi Rasulillah, yang semoga hal demikian menjadi selalu pemandu dan petunjuk bagi kita semua menjalankan kehidupan ini. Dan tentu kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua dan memasukkan ke dalam surganya kelak. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi kita yang mulia salawatullah wassalamuhu alaih, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang konsisten dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Ikhwatal iman, jamaah Masjid Al-Istiqamah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang mana sebagian manusia menjadikannya sebagai momentum di mana mereka mengungkapkan rasa cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mereka mengungkapkan dengan ketaatan selalu, patuh dan taat kepada Nabi selalu, dan sebagiannya mengungkapkan rasa cinta itu dengan hawa nafsu, bukan dengan sesuatu yang diperintahkan, diteladani, dan Nabi anjurkan kepada umatnya. Berbicara tentang cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak bisa dipisahkan dari bagaimana kisah perjalanan, kisah kasih para sahabat kepada nabinya. Dan kisah cinta kasih mereka kepada nabinya adalah teladan dan contoh terbaik bagi kita semua. Berbicara tentang cinta kepada Nabi, maka tidak ada sesuatu yang paling nyata dan konkret seseorang mengungkapkan rasa cintanya kecuali dengan ketaatan. Ketaatan, kepatuhan, dan mengikuti Nabi. Itulah bentuk upaya yang paling konkret jika seseorang mencintai orang lain. Apabila seseorang mencintai nabinya adalah dengan ketaatan. Dan ketaatan itu merupakan syarat seseorang masuk ke dalam surga. Taat kepada Rasulullah syarat seseorang masuk ke dalam surga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kata Nabi SAW, seluruh umatku pasti masuk surga, kata Nabi. Semua orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya masuk surga, kata Nabi SAW. Illa man aba, kecuali yang enggan, kata Nabi. Ya. Ternyata Pak, ada di antara umat Rasulullah ada yang enggan tuh masuk surga. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, siapa yang Anda maksud dengan yang enggan? Ada orang yang gak mau masuk surga. Itu perampok garong sekalipun kalau ditanya, mas, mau masuk surga apa neraka? Itu bilangnya surga tuh Pak. Ya. Malam harinya ngerampok, siang harinya begal. Kalau ditanya mau masuk surga apa neraka, pasti jawabnya mau masuk surga tuh. Nah, ini ada orang yang nggak mau masuk surga. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah, man haula? Nabi SAW katakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, patuh dengan segala perintah Nabi SAW,
baik di saat dahulu beliau hidup di tengah para sahabat, dan hari ini kita mendapatkan warisannya, peninggalannya, yaitu hadis-hadisnya, yaitu sunnahnya, yaitu wasiatnya. Itulah yang kita taati. Ya. Kata Nabi, barang siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka, nggak taat, nggak patuh, kata Nabi SAW, dialah orang yang enggan masuk surga. Orang yang durhaka dan tidak patuh, dialah yang disebut enggan masuk surga. Artinya orang yang tidak patuh dan tidak taat kepada Nabi SAW, maka dia masuk neraka. Itu maksudnya. Tapi Nabi SAW diplomatis pak bahasanya. Ya. Intinya yang nggak taat, intinya yang durhaka masuk neraka. Karena dengan mudah pak kita meyakini bahwa kalau nggak surga ya neraka itu saja, hanya dua tempat. Nah, berbicara tentang cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sahabatlah para imamnya tentu. Ya. Tidak ada yang mengungguli mereka dalam mewujudkan cintanya kepada Nabi SAW. Ya. Bukan hanya ya mampu mereka mengorbankan harta, bahkan mengorbankan jiwa dan orang terdekat mereka untuk Nabi SAW mereka lakukan. Mereka faham betul tuh dengan hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Mereka faham betul itu, Pak. Nabi mengatakan tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai menjadikan saya, kata Rasulullah, orang yang paling dia cintainya melebihi cinta daripada anaknya, melebihi cinta orang tuanya, melebihi cinta seluruh manusia. Dia mampu mengedepankan Nabi dari segala-galanya. Dulu di masa hidupnya mereka berkorban, Pak. Kita nggak usah lagi lah sebut bagaimana cintanya sahabat, cintanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kepada Nabi SAW. Beliaulah yang paling agung. Ya. Kita nggak perlu bercerita tentang bagaimana cintanya Umar, bagaimana cintanya Utsman, bagaimana cintanya Ali radhiyallahu taala anhum. Masyhur. Disebutkan oleh Al-Imam Tabrani rahimahullahu ta'ala, seorang sahabat yang barangkali ya tidak begitu familiar lah buat kita, Pak, ya. Ya, mungkin untuk orang-orang berilmu, ya nama itu sudah sangat familiar. Tapi nama itu terus terang tidak begitu familiar dan tidak banyak disebut-sebut. Beda dengan sahabat Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar. Sering kali kita dengar. Bahkan kalau kita belajar dalam majelis ilmu, nama-nama itu seringkali muncul. Ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Talha ibnul Barra radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi SAW, ini tentang cinta, pengorbanan, bagaimana Talha ibnul Barra radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Nabi SAW yang masih sangat belia, Pak. Disebutkan dalam hadis dia seorang gulam. Gulam itu ya anak yang bau kencur lah, gulam itu. Ya dibilang pria dewasa tidak. Dia masih anak-anak yang masih sangat belia. Mungkin kalau sekarang setara dengan SMP lah, sangat muda. Anak-anak lah, bau kencur kalau kita bilang. Begitu Nabi SAW tiba di kota Madinah hijrah, Pak, ini anak. Mungkin kalau yang datang ya orang ya kepala 3, kepala 4, kepala 5, apalagi kepala 8, Pak, ya. Datang kepada Nabi menyatakan kesetiaan, taat segala sesuatu, mungkin itu hal yang biasa. Ya udah kepala 8 mau apa lagi sih? Orang bilang ini bentar lagi mau maghrib. Masa belum tergerak juga kepala 8? Ya, udah kelewat ini jatahnya. Ya, jatah keumuman udah kelewat. Pak, ini yang datang anak bau kencur. Yang mungkin setara dengan anak-anak hari ini usia SMP. Ya. Yang kebanyakan kita lihat anak-anak sekarang ya di usia segitu, Pak. Ya, itu lagi sibuk-sibuknya game itu, Pak. Canduan sebagiannya. Enggak, ini datang menemui Nabi SAW karena ya meski mereka belum bertatap muka sebelumnya, kan zaman itu, Pak. Ya, mereka hanya mendengar nama, mendengar kabar, mendengar cerita.
Mereka barangkali nggak pernah bertatapan, nggak pernah bertatap muka, bertemu, belum pernah. Begitu Nabi SAW tiba di kota Madinah, itu anak, Masya Allah, Nabi pun sangat kagum dengan anak itu. Dia mengatakan, menemui Nabi SAW, sampai dia mencium kedua kaki Nabi SAW. Saking hormatnya itu anak, dia cium kedua kaki Nabi SAW. Lalu kemudian anak itu berkata, ya Rasulullah, perintahkanlah apapun yang Anda sukai dan saya nggak akan menyelisih, kata anak itu. Anda perintahkan apapun yang Anda sukai. Yang Anda suka dan saya tidak akan menolak. Nabi pun begitu kagum dengan anak tersebut. Masya Allah, ini anak ya, masih kecil, belia, tapi luar biasa. Dan itu adalah pertemuan perdananya, Pak. Nabi tiba di kota Madinah, pertemuan perdana. Ya. Belum terlalu banyak berinteraksi. Tapi demikianlah kerinduan mereka terhadap Nabi SAW. Belum lama berinteraksi, Nabi tiba kok masih barangkali sambutan-sambutan. Lantas Nabi SAW ingin menguji apa yang tadi diucapkan anak tersebut. Apa kata Nabi SAW? Wahai Hulam, kamu pulang sekarang, bunuh bapakmu, kata Nabi SAW. Karena bapaknya masih kafir, musyrik waktu itu. Kata Nabi, wahai anak, kamu pulang, bunuh bapakmu sekarang. Apa reaksi anak tersebut? Dia menolak. Dia mengatakan, antum yang bener aja ya Rasulullah, ini masa anak bunuh bapak anak? Demikian. Ataukah dia kabur melarikan diri ya karena ya permintaan Nabi nggak logis? Enggak. Anak itu pun diam, pulang ke rumahnya bersiap-siap. Mempersiapkan peralatan untuk membunuh bapaknya. Bapak kandungnya, Pak, bukan bapak tiri. Kalau bapak tiri sekarang banyak, Pak, anak yang berani itu. Ini bapak kandung. Dan ini anak juga masih bau kencur. Barangkali kalau berantem lawan bapaknya kalah, Pak. Itu kalau hitung-hitungan logikanya kan begitu tuh. Anak baru SMP, mungkin dia ngajak berantem bapaknya, ya kalah dia. Tapi anak itu enggak. Dia telah mengatakan apa yang ada dalam hatinya itu. Ya Rasulullah, engkau minta kepada saya apapun yang kau sukai dan saya enggak akan nolak tuh. Maka anak itu pun bergegas pulang ke rumah. Belum begitu jauh dipanggil lagi sama Nabi SAW. Sini kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, sesungguhnya saya tidak diutus oleh Allah untuk memutus hubungan silaturahim antara anak dan bapaknya, kata Nabi SAW. Meskipun dia kafir. Ya. Artinya apa? Nabi tidak benar-benar menginginkan anak itu membunuh bapaknya. Enggak, Pak. Ya. Tapi Nabi SAW ingin mengujinya. Ini sejauh mana anak ini? Apakah berbanding lurus nih antara apa yang tadi diucapkan dengan apa yang ada dalam hatinya? Apakah berbanding lurus? Ternyata Nabi telah membuktikan anak ini pun tidak ada penolakan sama sekali. Ya, tidak ada pertanyaan. Nggak salah dengar nih Nabi nyuruh bunuh bapak. Nggak gitu juga. Apa yang Nabi perintahkan jelas baginya dan dia kerjakan. Kata Nabi SAW, tentu saya tidak diutus oleh Allah untuk memutus hubungan silaturahim antara anak dan bapaknya, kata Nabi SAW. Jangan dilakukan, kata Nabi. Ya. Nah, demikianlah bagaimana seorang sahabat, bahkan seorang anak di masa itu. Kita nggak bicara, makanya di awal saya bilang, kita nggak bicara tentang Abu Bakar, Pak ya. Kita nggak berbicara tentang Umar. Kita tidak berbicara tentang Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum. Ini anak kecil di zaman Nabi udah kayak gini kualitasnya, Pak. Ya. Kualitas kecintaan dia kepada Rasulullah, anak kecil sekalipun udah kayak gitu. Yang kita tidak pernah akan temukan di zaman kita. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari bagaimana kisah yang diangkat oleh Imam Tabrani rahimahullahu taala, demikian bagaimana para sahabat mampu dan memahami betul tuh hadis Nabi SAW. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian menjadikan saya orang yang paling dicintainya daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Faham betul itu. Bahkan dia tidak pedulikan itu bapak kandungnya sekalipun. Apa yang Nabi perintahkan, maka itu yang dikedepankan. Itu waktu itu. Adapun hari ini, kan Nabi meninggalkan peninggalan buat kita semua.
hadisnya, wasiat-wasiatnya, sunnah-sunnahnya. Berapa banyak sebagian kaum muslimin hari ini dia meninggalkan salah satu sunnah Nabi SAW, ya karena desakan istrinya, karena desakan orang tuanya, karena desakan anaknya. Dia meninggalkan sunnah Nabi SAW yang barangkali dia sudah jalankan sekian lama. Sampai pada akhir dia pun membencinya juga. Itu yang namanya belum bisa mengedepankan tuh Nabi SAW dari orang-orang yang dicintainya. Enggak, kalau dia sudah paham apa yang menjadi sunnah Nabi SAW, ajaran beliau, dan apa yang beliau sampaikan, itu harus kita kedepankan dari segala sesuatunya. Bahkan Talha ibnul Barra, dia mampu dan sanggup mengorbankan bapaknya sekalipun demi perintah Nabi SAW. Meskipun hal itu tidak pernah terjadi, Pak. Tapi anak itu benar-benar ingin melakukannya, bukan basa-basi. Ya, tidak ada keraguan, maju mundur jalannya, kemudian berbalik badan, enggak. Dia melangkah dengan pasti itu, Pak. Pulang ke rumah ingin membunuh bapaknya. Nah, itulah bagaimana ungkapan rasa cinta para sahabat Rasulullah SAW yang jujur kepada Nabi-Nya. Tidak sebagaimana sebagian manusia hari ini rasa cintanya hanya diungkapkan dalam bentuk perayaan-perayaan yang bersifat seremonial. Ya, bubar perayaannya, ambiar semua, Pak. Nggak ada yang tersisa. Kembali lagi, ya, menghina, mencela, ya, bahkan sunnah-sunnah Nabi-Nya SAW yang jelas. Ya. Sunnahnya dihina-hina, sunnahnya dibuat olok-olok. Ini baru selesai perayaan nih. Jadi cintanya kepada Nabi SAW bohong. Karena ya bentuk yang paling konkret dari cinta seseorang kepada orang lain, dia mematuhinya. Ya, bukan sekedar ya perayaan-perayaan yang bersifat seremonial. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya menjadi bahan barangkali renungan kita bersama. Ya, di saat ya manusia larut dalam euforia, ya, bagaimana mereka mengungkapkan cintanya kepada Nabi SAW, akan tetapi dengan hal-hal yang ya bukanlah itu yang diharapkan dan diinginkan Nabi-Nya SAW. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kembali kita melanjutkan kajian dan pelajaran kita, dan kita sampai pada babu taubat. Bab berbicara tentang taubat. Kita sampai pada hadis yang ke-19. Hadis yang dinyatakan hasanun sahih oleh al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Dari sahabat Zir ibnu Hubeish, qala ataitu Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu as'aluhu anil mashi alal khufaini faqala ma ja'a bika ya Zirru. Fakultu ibtigha'al ilmi faqala innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yatlub. Dari sahabat Zir ibnu Hubeish, dia bercerita bahwa suatu ketika aku mendatangi Safwan ibnu Asal. Safwan ibnu Asal adalah sahabat. Berarti Zir statusnya adalah tabi'in. Datang kepada sahabat, dia berkata, aku mendatangi Safwan ibnu Asal radhiyallahu anhu. Aku pun bertanya kepadanya permasalahan yang terkait dengan mashul khuffi, permasalahan mengusap khuf. Apa yang dimaksud dengan mengusap khuf? Dikatakan khuf kalau sekarang seperti sepatu yang menutup kedua mata kaki, Pak. Mungkin kalau kita hari ini bilang disebut dengan sepatu bot. Ya. Beda dengan sepatu yang terkadang kita gunakan ke kantor atau ke tempat-tempat formal lainnya. Nah, yang dikatakan dengan khuf adalah ya sejenis alas kaki, sepatu yang alas kaki yang menutup di zaman itu sampai kedua mata kakinya. Nazir bertanya kepada sahabat Safwan ibnu Asal tentang hukum mashul khuf,
mengusap sepatu. Karena dalam syariat kita ada keringanan. Orang-orang yang menggunakan khuf, emang pada asalnya khuf itu susah dicopot, Pak, apalagi dalam keadaan safar. Dalam keadaan safar boleh tuh, Pak. Kita ketika berwudu, anggota wudunya sempurna dibasuh tanpa harus mencopot khuf. Lantas bagaimana cara dia bersuci, mengusap kakinya, mencuci kakinya dengan dia mengusap bagian atasnya tanpa harus mencopot. Ini tentu kita melihat dengan bijak, Pak, ya. Tentu safar di zaman itu dengan keumuman safar hari ini tuh beda, Pak, ya. Tentu di sini saya katakan bijak, kita melihat situasi kondisional. Karena memang di zaman itu kalau orang safar bepergian jauh, itu nggak ada rest area, Pak. Pokoknya ada pohon, itulah rest areanya. Mereka sholat di situ, istirahat di situ. Ya, begitu sampai di rest area, ya zaman bahala, Pak, ya, pohon rindang lah, pokoknya bisa berteduh. Ya mereka sholat di situ, mereka ambil air wudhu. Lantas ketika sampai di bagian kaki, mereka nggak copot tuh khufnya karena memang sulit. Ya, susah lah, repot lah, ribet orang kita bilang, apalagi di musim dingin. Itu sangat ribet. Lantas apa yang mereka lakukan? Mereka mengusap bagian atasnya. Bagaimana cara mengusapnya? Ini contoh kedua kaki, Pak. Maka kita usap dengan kedua tangan kita yang sudah kita basahi, ya cukup sekali saja. Ini misalkan punggung kaki kita, Pak, ya. Hanya diusap begini, sekali. Bagian atasnya saja, itu namanya mashul khuf. Ini tentu ya keringanan yang jarang kita ambil nih, Pak. Keringanan yang jarang kita ambil. Karena memang situasinya ini memang harus bijak, kondisional. Kalau kita safar hari ini, misalkan kita ke Jawa Timur lah katakan. Ya, kita naik mobil, kemudian masuk di tol. Ya kalaupun kita sudah sangat lelah atau masuk jam-jam sholat, maka kita berhenti di rest area. Tentu begitu kita sampai di rest area, ya kan gak mungkin juga Pak, ya, kita sholat pakai sepatu, begitu kan ya. Kita masuk masjid pakai sepatu, itu nanti kita keluar dari masjid udah gak utuh lagi itu, Pak. Udah rame duluan orang. Ya tentu bukan berarti, wah saya ini kan mengikuti sunnah Nabi SAW, gak mencopot khuf. Ya itu rukhsah dari Nabi, dia pakai ke dalam, udah masjid pakai karpet, dia pakai sepatunya itu. Itu namanya nyari penyakit namanya. Ya, artinya oleh karena itu mashul khuf ya ini salah satu sunnah yang ya banyak ditinggalkan hari ini. Karena memang situasinya sudah jauh berubah, jauh sekali berbeda. Namun kalau kita berada pada safar-safar yang misalkan di alam bebas, yang kita sholat ya di mana kita beristirahat misalkan. Ya, karena memang ya sholat wajib nggak boleh kita lakukan di kendaraan, Pak, ya. Kalau sholat sunnah boleh. Tapi kalau sholat wajib, kita wajib turun. Kecuali di kendaraan yang nggak mungkin kita ya hentikan kendaraannya. Naik kereta, kita bilang sama masinis, Bang, berhenti di sini, mau sholat dulu. Nggak bisa. Ya, atau kapal laut, Bang, berhenti dulu di sini, tengah laut. Kita mau ini dulu. Alat transportasi yang bisa kita berhenti, kita wajib berhenti. Itu untuk wajib. Ya, kalau sekarang rest area udah di mana-mana, masjid udah di mana-mana. Ya gampang, kita bahkan ya sholat di mana saja bisa. Ya. Nah kalau dalam perjalanan yang di alam bebas yang kita tidak menemukan masjid kecuali jarak yang sangat jauh, sudah masuk waktu sholat. Ya apabila kita menggunakan khuf, beda kalau kita pakai sendal jepit, Pak, ya. Kalau sendal jepit ya kita harus digosok tuh pakai air, dibasuh, dicuci pakai air. Ini kita berbicara tentang khuf. Ya. Alas kaki yang dia modelnya tertutup rapat sampai kedua mata kakinya. Demikian para ulama mensyaratkan khuf. Nah, ini Zir bertanya kepada Sofwan ibnu Asal tentang permasalahan mengusap kedua sepatu. Faqala ma jaa bika ya Zirru. Kata sahabat tadi, apa yang apa maksud Anda datang kepada saya? Maksud apa? Apa tujuan Anda datang wahai Zir? Kata Zir, seorang tabi'in, fakultu ibtigha al-ilm. Saya ingin bertanya tentang perkara ilmu. Ya, ingin mencari ilmu tentang mengusap kedua sepatu. Kata Zir, innal malaikata tada'u ajnihataha. Ya.
Kata siapa? Sofwan ibnu Asal, innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yatlub. Lalu kemudian Sofwan ibnu Asal memberi apresiasi dengan sabda Nabi SAW, sesungguhnya malaikat mengepakkan, menaungi sayap-sayap mereka, orang-orang yang menuntut ilmu, kata Nabi SAW, kata sahabat mengutip hadis Nabi, kata dia bahwa Nabi pernah bersabda, sesungguhnya malaikat itu menaungi, mengepakkan, ya, memayungi, ya, dengan sayap-sayap mereka orang-orang yang menuntut ilmu agama. Ridhom bima yatlub. Mengapa mereka lakukan demikian? Itu bentuk keredoan malaikat, Pak. Bentuknya apa? Mereka mengepakkan, ya, membentangkan sayap-sayap mereka, itu tanda kalau malaikat ridho. Ya, karena mereka punya sayap, maka bentuk ridhoannya seperti itu. Beda dengan manusia yang nggak punya sayap, bentuk ridhonya beda lagi. Tapi kalau malaikat, kalau mereka ridho, mereka membentangkan sayap-sayapnya. Fakultu innahu qad hakka fi sadril mashu 'alal khufain ba'dal ghaiti awil baul. Kata tabi'in tadi, saya ragu-ragu, ya, dengan permasalahan, ya, tentang membasuh, tentang mengusap kedua sepatu setelah seseorang buang air besar atau buang air kecil. Ya. Jadi ini masih ada permasalahan yang dia ragu hukumnya. Bagaimana, apakah masih boleh mengusap sepatu kalau dia habis buang air besar atau buang air kecil? Apakah dia harus mencopotnya lalu kemudian membasuh kakinya dengan air sebagaimana biasa? Nah, dia masih ragu-ragu nih. Masalahnya ini udah, ya kalau orang buang air besar kan misalkan, Pak, ya, apalagi di zaman sekarang, ya, apakah memang harus mencopotnya, nggak bisa lagi mengusap atau seperti apa? Wa kuntam ra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fajitu as'aluk. Kata tabi'in ini, engkau adalah seorang sahabat Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, berinteraksi dengan Nabi, mengambil ilmu langsung dari Nabi, mendengar hadis-hadisnya juga langsung dari Nabi. Oleh karenanya aku bertanya kepadamu. Ya, tabi'in ini mengatakan, aku bertanya kepadamu. Tentu kamu lebih paham lah tentang Nabi SAW. Hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an. Kata tabi'in tadi, apakah engkau pernah mendengar Nabi pernah menyebut permasalahan itu? Pernah membahas, mengulas, menjelaskan permasalahan itu? Ini betapa semangatnya, Pak, ya, para tabi'in dahulu, bagaimana mereka menggali ilmu dari sahabat Nabi SAW. Lalu kemudian kata sahabat tadi mengatakan, na'am, kata Sofwan radhiyallahu ta'ala anhu, kata dia, iya, saya pernah mendengar Nabi membahas permasalahan ini. Kata Nabi SAW, dahulu kata Nabi, kana ya'muruna idza kunna safara. Dulu Nabi memerintahkan kita semua kalau dalam keadaan safar, perjalanan jauh, ya. Jadi dikatakan safar ini memang bukan perjalanan yang sifatnya, ya, rutinitas sehari-hari, Paknya. Ini perjalanannya memang, ya, nggak seperti kalau kita kayak ke Jakarta gitu, Pak. Sehari-hari aktivitas kita di Jakarta, ya. Atau kita ke Sukabumi, sehari-hari memang kita punya kantor, punya misalkan toko atau apa di Sukabumi, itu bukan safar. Nah, kata sahabat Sofwan ibnu Asal radhiyallahu ta'ala anhu, benar, dulu Nabi memerintahkan kita kalau dalam keadaan safar, alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layalihinna illa min janabah. Memerintahkan kita untuk tidak melepas, bahkan Nabi perintahkan, Pak. Bukan Nabi beri pilihan tuh, bahkan Nabi perintahkan jangan dilepas. Untuk tidak melepas sepatu bot kami 3 hari 3 malam asal dia bukan junub, kata Nabi SAW. Kalau hanya sebatas buang air kecil, kalau hanya sebatas buang air besar, kalau hanya sebatas buang angin, Nabi perintahkan jangan dicopot. Kecuali kalau dia junub. Dalam perjalanan, apalagi di udara yang begitu dingin menusuk tulang, itu biasanya bagi sebagian pria junub dia.
bagi sebagian. Kata Nabi kecuali junub. Kalau junub, ya, lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Jadi kalau hanya sebatas batalnya, tentu kalau kita berbicara tentang mengusap dua sepatu ini, Pak, dipersyaratkan saat kita memakai keduanya dalam keadaan suci. Jadi kita memang sebelum safar nih berwudu dulu. Berwudu sempurna, kakinya juga dibasuh dengan air. Setelah itu dia pakai sepatu. Baru dia safar. Artinya dia pakai sepatu dalam keadaan suci. Dalam keadaan wudu. Maka ketika terjadi batal wudunya, terjadilah rukhsah keringanan untuk tidak mencopot sepatu. Karena dia makainya dalam keadaan suci. Kecuali ketika dia safar, ya dia tidak berwudu dulu. Nah yang seperti ini harus copot, dia wudu sempurna. Dibasuh dengan air kedua kakinya. Jadi syaratnya saat dia pakai khuf sepatu dalam keadaan suci dan berwudu. Nah, adapun seseorang buang air besar, buang air kecil, atau bahkan tidur lelap, Nabi perintahkan tidak mencopot sepatu. Ya, karena dalam safar ini, ya saya nggak tahu, ya mungkin model, ya sepatunya itu memang sulit sekali kalau dibuka copot. Nggak kayak sekarang mungkin sepatu bot, ya itu praktis sekali Pak ya. Ada yang pakai resleting, tinggal dibuka resleting, dicopot, itu mudah sekali. Ya kalau zaman dulu barangkali modelnya diikat-ikat. Ya. Makainya susah, nyopotnya juga susah. Artinya menyulitkan sekali. Nah, itu Nabi perintahkan tidak mencopot. Jadi khuf itu dia modelnya mirip bagi yang sudah umroh Pak ya. Ada sebagian biasanya dipakai oleh orang-orang Pakistan, orang-orang Afghanistan kalau lagi di musim dingin ya, di Masjidil Haram ataupun Nabawi. Itu mereka pakai semacam kulit Pak ya, yang berwarna hitam itu. Mungkin barangkali ada yang pernah lihat. Nah, khuf itu seperti itu. Tapi ini versi yang sudah praktis, dia pakai resleting gampang. Namun hukumnya tetap berlaku. Kalau dia ingin membasuhnya, silahkan, bisa, nggak ada masalah. Ya, meskipun sudah mudah dicopotnya, bukan berarti kemudian hukum mengusap sepatu menjadi batal, gugur, tidak, enggak. Tetap hukum itu berlaku. Yang menjadikan dia harus mencopotnya ketika junub. Fakultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Lantas tabi'in tadi bertanya tentang permasalahan lain selain mengusap kedua sepatu. Dia bertanya tentang permasalahan lain yang terkait dengan cinta, al-hub, hawa. Fakultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Kata tabi'in tadi, wahai Safwan ibnu Asal radhiyallahu ta'ala anhu, apakah engkau juga pernah mendengar Nabi SAW menyinggung permasalahan cinta, hub? Ya. Qala na'am, iya. Saya juga pernah mendengar Nabi menyinggung permasalahan cinta. Na'am kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safar fabaina nahnu indahu idnadahu arabiyyun bisautin lahu jahwari. Iya. Kata sahabat tadi, kita pernah suatu hari, suatu ketika, sedang dalam keadaan safar bersama-sama Nabi SAW. Karena Nabi begitu Pak. Jarang sekali Nabi safar sendirian. Ya, beliau kalau safar sering bersama sahabat-sahabatnya. Kita dalam keadaan safar bersama Nabi SAW, fabaina nahnu indahu idnadahu arabiyyun. Ketika kita sedang asyik berjalan, tiba-tiba muncullah seorang Arab Badui. Jadi Arab Badui ya di tanah Arab sana beda dengan Badui di kita Pak ya. Badui yang di Ciboleger itu Pak, beda jauh Pak. Kalau orang Badui sini mah ramah-ramah Pak. Kita kalau ngomong-ngomongnya lembut, ya pakai bahasa halus, ya pokoknya ramah lah orang-orang Badui di kita tuh. Nah beda kalau kita bicara Baduinya Arab. Itu yang Masya Allah kasar. Ya, itu yang sering kita lihat tengkar di tengah jalan itu. Ya, mereka tengkar mulut sih biasanya nggak sampai gebuk-gebukan gitu kan. Itu tengkar itu di tengah jalan, mobilnya ditaruh, orang ngantri ya sekian ratus meter nggak peduli itu. Teriak-teriak di tengah jalan. Itu bukan Baduinya, Baduinya lebih keras dari itu lagi. Ya, jadi Baduinya itu beda dengan Badui
Di kita yang di Ciboleger. Ya karena memang mungkin cuacanya mempengaruhi Pak ya. Kalau Baduy yang ada di Banten itu kan Masya Allah, ya hidupnya rindang, adem, sejuk. Nah di sono panas. Itu mungkin yang mempengaruhi karakter mereka itu memang ya suasananya gerah terus gitu Pak. Jadi udah suasananya gerah, hatinya juga gerah terus. Jadi perangainya begitu kasar. Banyak sekali hadis yang menyebutkan kisah Nabi dengan Baduy, semua kisahnya kasar. Ada Nabi yang ditarik bajunya sampai ya membekas merah di lehernya. Ya. Jadi banyak sekali kisah-kisah Nabi SAW dengan Baduy yang begitu kasar perangainya. Nah, ini salah satunya diceritain begitu oleh Sofwan ibnu Asal radhiyallahu taala anhu. Ada orang Arab Baduy dengan suara yang kasar, lantang, dia memanggil Nabi SAW. Ya. Manggilnya udah gak ada hormat-hormatnya lagi. Ya Muhammad. Ini para sahabat manggilnya gak berani namanya. Mereka kalau manggil sahabat tuh Rasulullah, Nabi Allah. Dan mereka gak berani mengangkat suara di hadapan Nabi SAW. Dan memang dilarang. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya, La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Dosa di zaman itu Pak. Dan Allah turunkan ayatnya itu. Mengangkat suara lebih tinggi dari suaranya Nabi nggak boleh. Allah larang dalam Al-Quran. Lantas bagaimana hari ini ketika Nabi sudah tidak ada? Apakah hukum itu masih berlaku? Masih berlaku. Apa bentuknya? Bentuknya kita nggak boleh mengedepankan akal logika kita dari hadis Nabi SAW. Kalau Nabi udah bilang ini nggak boleh kita kedepankan logika. Itu namanya sama kayak dia mengangkat suara lebih tinggi dari Nabi SAW. Apa yang disampaikan Nabi ya sudah sami'na wa ata'na, nggak boleh kita dahulukan akal logika. Jadi dahulu sahabat Nabi SAW sedemikiannya. Ya ini lagi Nabi lagi jalan beramai-ramai dengan sahabat. Nah lantas ada orang Yahudi, ada orang Baduy dengan suara lantang memanggil ya Muhammad. Ya, tidak dengan panggilan yang pantas untuk Nabi SAW, bahkan dengan suara yang kasar, dengan intonasi yang tinggi, dengan suara yang kasar. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahu min sautih. Maka Nabi SAW menanggapi panggilannya dengan suara yang hampir sama dengan Baduy tadi tingginya. Faqultu lahu wayhaka waghdud min sautika fa innaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sofwan ibnu Asal yang waktu itu berada bersama dengan Nabi SAW berkata wayhak. Ya, wayhak itu ungkapan ya untuk orang yang melakukan sesuatu yang enggak baik. Ya, kalau di kita apa, Pak? Kurang ajar loh, mungkin gitu kali Pak ya. Kalau orang bilang wayhak, oh, kurang ajar loh. Rendahkan suaramu, kata Sofwan. Ini kamu lagi bicara sama Nabi SAW, rendahkan suaramu. Ya, kalau kamu bicara sama kita orang, ya silakan aja. Ini kamu bicara di hadapan Nabi, nggak boleh dengan suara begitu. Ya. Wa qad nuhita an hadza. Faqala wallahi la aghdud. Ini orang udah diingetin, namanya juga Baduy. Kata dia, saya nggak akan merendahkan suara saya. Udah dibilangin, kamu nih lagi berhadapan sama Nabi, nggak layak dengan suara seperti itu. Hormat dong. Kata Baduy tadi, demi Allah nggak bakal saya kurangi intonasinya. Bahkan saya fullin lagi suaranya. Itu kerasnya Baduy. Qala al-Arabiyyu al-mar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim. Qala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Akan tetapi demikian mulianya Nabi SAW meskipun diperlakukan kasar. Ya, Nabi masih menjawab semua yang dia tanyakan tuh. Dengan penuh kesabaran. Ya, bahkan kita pernah dengar kisah ketika Nabi ditarik bajunya dan mengatakan wahai Muhammad, ya, kita dengar katanya antum kalau sedekah nggak takut miskin tuh. Maksudnya apa? Dia mau minta, tapi dengan cara yang kasar ditarik bajunya Nabi SAW, kata sahabat sampai luka itu, ya, membekas leher Nabi SAW. Ya, kita dengar katanya antum kalau sedekah nggak takut miskin. Apakah Nabi marah terhadap Baduy tadi? Enggak, kata Nabi SAW. Antum lihat nggak di dua gunung itu ada ratusan domba.
Ya, tuh 2 gunung tuh penuh tuh isinya domba. Kamu bawa pulang semua, kata Nabi SAW. Dibawa pulang semua. Dia balik ke kaumnya, dia mengatakan, ya kaum, ya berimanlah kepada Rasulullah SAW, karena dia kalau sedekah nggak takut miskin. Nabi SAW kalau sedekah nggak pernah takut miskin. Akhirnya apa Pak? Satu kampung masuk Islam semua. Ya. Demikian Nabi SAW akhlaknya. Ya, Nabi belum ngajarin tauhid itu Pak. Ya, belum ngajarin sunnah bid'ah itu. Baru dikasih. Ya, kasih ratusan kambing sekali ngasih banyak. Ya. Nah Badui tadi pun mengatakan almar'u yuhibbul qaum walamma yalhaq bihim. Kata dia, Badui tadi, seseorang yang mencintai orang lain, bagaimana nanti, ya, apakah dia akan berjumpa dengan orang yang dicintainya? Ya. Kata Nabi SAW, qala Nabi SAW, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Kata Nabi, pada hari kiamat nanti setiap manusia akan bersama-sama dengan orang yang dahulu dia cintainya. Ya. Kata Nabi, pada hari kiamat nanti seseorang akan bersama-sama dengan orang-orang yang dia cintai di masa hidupnya. Jika yang dia cintai adalah orang-orang baik, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya nanti hari kiamat akan bersama mereka. Kalau yang dia cintai adalah Fir'aun, Abu Jahal, ya nanti hari kiamat dengan Fir'aun dan Abu Jahal. Ya. Begitu pula dengan mereka yang cintai sekarang kan Pak, ya banyak ya tokoh-tokoh yang digandrungi oleh kaum muda-mudi ya hari ini, apakah dari bintang film, apakah dari penyanyi, ya atau apakah dia ya pemain olahraga, sepak bola yang lainnya, itu dijadikan sebagai idola orang-orang yang dicintainya. Nggak usah khawatir Pak, kalau di dunia nanti nggak ketemu dia misalkan, nggak usah khawatir ntar di akhirat diketemuin tuh. Dijadiin satu sama mereka. Ya. Iya kalau mereka di surga tuh Pak. Nah kalau mereka di neraka, ini kan yang berat. Ya. Nah kata Nabi SAW, seseorang nanti pada hari kiamat akan bersama dengan orang-orang yang dahulu dia cintainya. Maka tergantung dia mencintai siapa. Jika dia mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar, sampai Anas bin Malik ketika mendengar hadis ini, apa kata Anas bin Malik? Demi Allah, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, saya mencintai Utsman, dengan harapan kelak akan dikumpulkan dengan mereka. Dan tentu Abu Bakar ya pasti bersama-sama Nabi, Pak ya. Ya kalau kita bersama Abu Bakar, ya pasti di situ ada Nabi juga tuh. Kalau kita bersama dengan Umar, ya mesti Umar nggak jauh-jauh dari Nabi itu, Pak. Radhiyallahu taala anhu. Ya oleh karena itu pentingnya cinta, jangan sampai salah alamat, Pak. Salah alamat, ya susah urusannya. Ya. Famazala yuhaddithuna hatta dzakara baba minal maghrib masiratu ardihi aw yasirur raqib fi ardihi 40 aw 70 aman qala Sufyan ahadur ruwah qibala asy-syami khalaqahu Allah taala yauma khalaqa as-samawati wal ardi maftuhan litaubati la yughlaqu hatta tatlu asy-syamsu minhu. Disebutkan bahwa famazala yuhadditsuna hatta dzakara baban, ya, sampai kemudian kata perawi ini, ya tabi'in, kita lanjutkan. Zir ibn Hubaish radhiyallahu taala anhu ketika menceritakan tentang bagaimana seorang badui yang bertanya kepada Nabi SAW perihal cinta. Maka Nabi SAW menjawab bahwa seseorang pada hari kiamat kelak akan dikumpulkan dan bersama dengan orang-orang yang dahulu dia cintainya di dunia. Kata perawi yang mana dia tabi'in, famazala yuhaddithuna hatta dzakara baban minal maghrib masiratu ardihi aw yasirur raqib. Ya, dia terus bercerita sampai menyebutkan sebuah pintu di arah Syam, yang luasnya, jaraknya ditempuh oleh penunggang kuda
luasnya itu jika ditempuh dengan seorang penunggang kuda arba'in au sab'ina aman, 40 sampai 70 tahun. Ya, dengan menunggang kuda. Ya, menandakan betapa luasnya pintu tersebut yang diceritakan. Maka berkata Sufyan ahadurwa, salah satu periwayat yang meriwayatkan hadis ini, menyebutkan, menjelaskan qibala Syam, di arah Syam. Khalaqahu Allahu yauma khalaqas samawati wal arda maftuhan li taubati la yughlaqu hatta tatlu asy-syamsu minhu. Kata dia, Allah menciptakan itu pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, dan senantiasa terbuka untuk taubat setiap hamba. Pintu itu senantiasa terbuka sangat lebar, ya, untuk siapa saja, dan gak akan ditutup sampai matahari terbit dari arah barat tersebut. Ya, artinya hadis ini menguatkan hadis-hadis sebelumnya yang menjelaskan bahwa taubat memiliki pintu dan pintunya akan senantiasa terbuka. Disebutkan selama matahari belum terbit dari arah barat, dan yang kedua selama nyawa belum sampai kerongkongan. Sebelum sampai kerongkongan, maka saat itulah pintu taubat senantiasa terbuka untuk jenis dosa apapun. Mulai dari dosa yang kecil sampai dosa yang paling besar. Maka tidak ada alasan manusia berpikir untuk berputus asa. Nggak mungkin nih Allah ngampunin dosa yang kayak gini gedenya. Enggak. Ya, manusia nggak diberi kesempatan oleh Allah untuk berpikir untuk putus asa. Karena sudah dijelaskan. Ya, pintu taubatnya terbuka. Bahkan dalam hadis sebelumnya kita mengangkat sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk siapa? Mereka yang berbuat dosa di siang hari. Allah membuka tangannya di siang hari untuk siapa? Mereka yang bermaksiat di malam hari. Ya. Dan Allah menerima taubat seluruh hambanya. Selama kata tadi, ya, matahari belum terbit dari arah barat dan kemudian nyawa sampai di kerongkongan. Artinya Allah membuka kasih sayangnya begitu luas. Ini menandakan kasih sayang Allah begitu luas. Allah nggak peduli dengan dosa yang dilakukan oleh hambanya, selama bukan kesyirikan. Ada dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan, ada seorang hamba yang dihadapkan di hadapan Allah, dan dia membawa dosa sebesar bola bumi, Pak. Ini orang bukan orang biasa nih, ini orang luar biasa, Pak. Kita juga nggak tahu nih sejak kapan dia memulai dosanya itu. Mungkin sejak dia betul-betul bermimpi basah langsung buat dosa kali, dan nggak berhenti itu Pak, non-stop barangkali. Sampai dia dihadirkan di hadapan Allah, dia membawa dosa sebesar bola bumi. Ya. Nah, kemudian dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu, dan orang ini pun sudah berputus asa, udah nggak ada kesempatan saya selamat sudah. Ini dosanya udah besar sekali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah ampuni dosanya, ya, karena dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia mentauhidkan Allah. Hanya dia jatuh dalam perbuatan maksiat. Dia tidak pernah menyekutukan Allah, dia faham banget dengan tauhid. Itu keutamaannya tauhid, Pak, ya. Sebesar apapun dosa seseorang itu bisa Allah hapus asalkan dia mentauhidkan Allah. Namun bukan berarti juga ya manusia bermudah-mudahan. Ya, jangan-jangan ya malakul maut datang dalam keadaan dia bermaksiat, waliyazubillah. Nah, ini jangan sampai. Artinya ikhwatal iman, hadis ini menjelaskan dan terkait dengan pembahasan kita dari babu taubah. Karena di akhir hadis Nabi SAW menyebutkan tentang betapa luasnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah Maha tahu tentang hambanya yang sulit sekali mereka terhindar dari yang namanya dosa. Meski sudah berusaha, ya, tapi tetap jatuh dalam perbuatan dosa. Oleh karenanya Allah buka kesempatannya lebar-lebar. Ya. Nah, tergantung semua kembali kepada kita. Ada di antara kita barangkali yang ya demikian nggak tahu, ya, dikasih hati, mintanya jantung. Ya. Udah dikasih kesempatan yang begitu luas, tapi tidak dia manfaatkan. Itu yang terjadi pada sebagian manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini
menjelaskan kepada kita oleh penulis disebutkan bahwa menganjurkan kita untuk segera tidak menunda-nunda untuk bertaubat. Untuk segera tidak menunda-nunda untuk taubat dan terus kita mengevaluasi setiap diri kita masing-masing. Ya, kita mengevaluasi tentang apa yang sudah terjadi di hari yang kemarin untuk tidak terulang kembali, untuk bisa lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Dan segera seseorang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya sebelum segala sesuatunya, sebelum yang namanya penyesalan nggak ada manfaatnya lagi yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Nah, itu tadi yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Mungkin barangkali jika ada pertanyaan, Pak, satu atau mungkin dua, silahkan. Baik, ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat kita fahami dengan baik, dan tentu yang paling penting dan yang paling wajib kita amalkan. Ya, karena ilmu tidaklah bermanfaat jika kita tidak mengamalkannya sama sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.